Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan kita di pertemuan 9 tadi, sekarang kita masuk ke pembahasan ekspor dan impor. Ekspor dan impor juga merupakan bagian dari komponen dalam penghitungan PDB dari sisi pengeluaran. Saya akan skip beberapa slide supaya diskusinya bisa lebih efisien. Saya langsung masuk ke slide 23. Di slide ini ditunjukkan definisi ekspor dan impor. Ekspor dan impor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan ekonomi atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan non-residennya. Alih kepemilikan ekonomi berarti semua kepemilikan, hak, manfaat, risiko, dan tanggung jawab sudah dipindah tangankan. Alih kepemilikan ekonomi antara lain dapat dilakukan melalui transaksi pembelian, penjualan, barter, dan hibah. Kaitannya dengan residen dan non-residen, bahwa ekspor dan impor itu melihatnya residen dan non-residen, bukan melihat kewarganegaraan dari si pelaku yang melakukan ekspor dan impor tersebut. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari suatu wilayah ekonomi jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal 1 tahun. Jadi sekali lagi, residen dan non-residen ini berbeda dengan kewarganegaraan. Saya langsung menuju ke slide 30. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penghitungan ekspor dan impor. Pertama dari sisi cakupannya. Ya. Ekspor barang itu mencakup barang dagangan umum termasuk re-ekspor. Nanti kita lihat konsep re-ekspor. Ekspor barang juga mencakup emas non-moneter. Ya, apa itu emas non-moneter? Itu semua jenis emas selain emas moneter. Emas moneter itu contohnya adalah emas batangan, koin emas, dan allocated gold account. Allocated gold account ini merupakan emas yang dialokasikan sebagai bagian daripada cadangan devisa, dan itu tidak termasuk ke dalam ekspor barang. Lalu ekspor barang juga mencakup neto, ya, neto yang muncul dari aktivitas merchanting. Nanti kita lihat apa itu merchanting. Sedangkan impor barang mencakup barang dagangan umum, dan emas non-moneter. Sekarang masuk ke konsep re-ekspor. Re-ekspor adalah barang luar yang diekspor tanpa transformasi substansial dari kondisi awal. Jadi terjadi perubahan kepemilikan, tidak ada transformasi substansial pada barang tersebut, dan barang tersebut, ini poin pentingnya, barang tersebut tetap memasuki wilayah residen yang melakukan re-ekspor. Ya, tetap memasuki wilayah residen yang melakukan re-ekspor. Berikut adalah ilustrasinya. Ketika residen di negara A melakukan re-ekspor, maka dia ada perpindahan fisik barang dari residen luar negeri ke residen di negara A. Juga akan ada perpindahan kepemilikan dari residen luar negeri ke residen A. Juga akan ada arus uang dari residen di luar negeri, dari residen negara A ke residen luar negeri. Negara A ini akan melakukan ekspor kembali barang yang sama tanpa perubahan substansial ke residen luar negeri, katakan di negara lain. Seperti itu. Perubahan non substansial itu seperti apa, Pak? Misalnya contohnya hanyalah labeling saja, seperti itu. Ini banyak yang terjadi di negara-negara maju. Mereka membeli barang dari Indonesia misalkan atau dari negara berkembang untuk kemudian mereka melakukan diekspor ke negara lain. Seperti itu. Jadi ada perpindahan fisik barang dari residen luar negeri ke residen di negara yang melakukan reekspor. Misalnya Singapura melakukan reekspor tas merek apa misalnya yang bagus, Gucci misalnya. Jadi yang menghasilkan, yang memproduksi itu adalah Indonesia. Lalu dari Indonesia diekspor ke Singapura untuk kemudian dilakukan labeling.
dari Singapura, kemudian diekspor ke luar negeri lagi, ke Eropa misalkan, dengan label Gucci. Nah, ini contoh reekspor. Jadi, perpindahan barang, perpindahan kepemilikan, dan ada arus uang yang masuk ke negara yang melakukan reekspor tersebut. Konsep kedua itu adalah merchanting. Merchanting ini sama seperti reekspor, cuman perbedaannya kalau di merchanting, barang tidak memasuki wilayah residen yang melakukan merchant. Berikut adalah ilustrasinya. Ya, misalkan residen negara A melakukan merchant, maka residen negara A ini akan membeli barang dari negara B misalkan. Ya, akan ada perpindahan kepemilikan dari negara B ke negara A, akan ada arus uang dari A ke B. Misalkan senilai 80. Ketika perpindahan kepemilikan ini terjadi, tidak diiringi dengan perpindahan fisik barang. Negara B langsung mengirimkan barangnya ke negara C. Ya. Lalu negara C akan membayar sejumlah uang ke negara A karena seolah-olah yang melakukan ekspor tersebut adalah negara A. Nilainya misalkan 100. Uang yang dibayarkan negara C ke negara A sebesar 100. Perpindahan kepemilikannya tetap dari A ke C, bukan dari B ke C. Nah, selisih antara nilai uang 100 dan 80 ini tadi yang maka selisihnya adalah 20. 20 inilah yang kita namakan sebagai neto dari aktivitas merchanting. Seperti itu. Jadi saya kira ilustrasinya jelas antara perbedaan antara merchanting dengan reekspor. Kalau di reekspor, barang yang akan diekspor kembali itu masuk dulu ke negara yang melakukan reekspor, sedangkan dalam aktivitas merchanting, barang itu tidak masuk ke negara yang melakukan aktivitas merchantnya. Seperti itu. Saya langsung masuk ke slide 45. Kaitannya dengan waktu pencatatan baik untuk aktivitas ekspor maupun untuk aktivitas impor. Ekspor dan impor komoditas barang, ya. Sekarang kita mulai ke komoditas barang. Dicatat ketika terjadi alih kepemilikan. Pencatatan pada dokumen kepabeanan dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk waktu terjadinya alih kepemilikan. Kita kan nggak tahu, agak susah menilai kapan alih kepemilikan tersebut terjadi. Oleh karena itu, pendekatan yang bisa dilakukan salah satunya adalah dengan menggunakan pencatatan yang ada pada dokumen kepabeanan. Sedangkan untuk komoditas jasa, ekspor dan impor jasa dicatat ketika jasa tersebut disediakan atau diberikan. Seperti itu. Nah, bagaimana ekspor dan impor itu dinilai? Ini agak berbeda dengan penilaian yang ada di aktivitas-aktivitas domestik. Seperti itu. Ekspor dan impor barang dinyatakan dalam satuan atau dalam harga free on board, ya, yaitu harga ketika harga tersebut sampai ke kapal. Namun di sisi lain, pada International Merchandise Trade Statistic, impor barang itu masih dinilai dengan pendekatan CIF, Cost, Insurance, and Freight. Artinya biaya yang dicakup dalam impor dengan pendekatan CIF ini juga mencakup insurance atau asuransi dan freight atau biaya angkut barang. Nah, untuk mengikuti standar SNA di paragraf pertama ini, maka komponen biaya angkut barang atau freight dan asuransi atau insurance itu harus dikeluarkan. Seperti itu. Adapun ekspor dan impor jasa dicatat dalam harga pembeli. Ilustrasi penyusunan atau penilaian free on board dan CIF bisa dilihat di slide 47 dan 48. Demikian dari saya untuk pertemuan 9. Penjelasan tentang ekspor dan impor ini menutup pertemuan ke-9 mata kuliah ini. Jangan lupa untuk melakukan responsi. Jangan lupa pula untuk mensubmitnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.